Cerita mistis pendaki gunung banyak tersaji dari berbagai gunung di Indonesia. Salah satunya yaitu Gunung Ciremai. Cerita-cerita tersebut dapat menjadi pelajaran masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentang alam berupa gunung yang sangat banyak. Bahkan, Pulau Jawa disebut Ring of Fire karena banyaknya gunung berapi dan banyak pula gunungan aktif. Setiap kisah itu dapat dipelajari dan dicari tahu faktor penyebabnya. Kemudian, masyarakat pun dapat memahami pantangan-pantangan apa saja yang wajib dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk menilik cerita mistis pendaki Gunung Ciremai. Kali ini cerita mistis pendaki gunung terjadi di Gunung Ciremai. Gunung ini terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka dengan ketinggian sekitar 3078 mdpl. Gunung ini menjadi salah satu gunung favorit pendaki, termasuk salah satunya yaitu seseorang bernama Lukas Priyatno. Ia membagikan kisahnya mendaki bersama teman-temannya di sekitaran tahun 1996 silam. Keempat teman Lukas bernama Maulana Jaki, Yoldan Rahmadi, Muhammad Raya, dan Ahmad Fajar. 5 sekawan tersebut saat itu masih menduduki sekolah jenjang menengah pertama. Fajar mengajak keempat temannya untuk mengisi liburan Hari Raya Idul Fitri. Kelima orang itu tidak memiliki pengalaman mendaki gunung, sehingga hanya ingin ke puncak lalu pulang kembali. Kemudian, pada malam mereka berkumpul, mereka berbincang tentang izin orang tua. Raya dan Hildan telah meminta izin, tetapi tidak mengatakan pergi ke Gunung Ciremai. Sementara itu, Jaki meminta izin memuncak, tetapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Kemudian, ia tetap bersikukuh mendaki gunung bersama teman-temannya itu. Fajar juga ternyata tidak diizinkan oleh orang tuanya pergi ke puncak Gunung Ciremai. Kemudian Lukas tidak meminta izin sama sekali karena hanya naik gunung yang jaraknya dekat. Singkat cerita, keesokan harinya, usai sholat subuh, kelima orang ini berangkat ke puncak tanpa izin orang tua. Perbekalan mereka juga seadanya, seperti masing-masing membawa tas sekolah berisi tenda, snack, senter, roti, kopi, termos air panas, serta air mineral. Mereka mendaki mulai jalur Linggarjati dan tidak melewati pos penjagaan. Kemudian mereka memasuki hutan rimba. Banyak sekali pohon pinus menjulang tinggi. Beberapa saat kemudian, mereka melihat gubuk dan memutuskan beristirahat sejenak. Ketika Lukas beristirahat, ia melihat lelaki tua berpakaian seperti petani dan mengenakan caping. Pria itu seakan menyiratkan perasaan marah dan mengatakan, "Jangan macam-macam di gunung ini." Lukas pun lalu mengangguk, ada perasaan takut dan kemudian terdiam. Anehnya, keempat temannya justru biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa saat itu. Kemudian, lelaki itu menghilang begitu saja. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menemui jalur curam. Batuan yang sangat banyak dan tanah yang licin membuat mereka sangat kesulitan. Perjalanan yang melelahkan itu pun membuat Lukas meminta untuk istirahat lagi. Namun, Fajar mengatakan, puncak Ciremai sudah cukup dekat dari tempat peristirahatan mereka. Perjalanan pun dilanjutkan, tapi hari semakin gelap.
kabut tiba-tiba turun menyelimuti hutan. Jarak pandang mereka pun sebatas 5 meter saja, dan Lukas merasakan ada sesuatu di balik pohon yang sangat besar. Tiba-tiba ada sosok di balik kabut yang berjalan sebelumnya, yaitu lelaki tua yang menghampiri Lukas dan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Lukas pun tertunduk dan lalu meminta maaf. Lelaki tua itu pun kembali menghilang ditelan kabut yang sangat pekat. Lukas kaget dan bingung kenapa lelaki itu hanya marah kepadanya. Sementara Pajar dan lainnya merasa heran karena bagi mereka pria itu bersikap ramah dan memintanya untuk berhati-hati. Beberapa saat kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan mencapai puncak Ciremai. Mereka pun lalu mendirikan tenda dengan jarak 5 meter dari bibir kawah Ciremai. Setelah itu Lukas memutuskan merebahkan badan dan tiba-tiba Raya meminta izin untuk buang air kecil ditemani oleh Lukas. Lukas menolak karena kelelahan dan Raya pun akhirnya ditemani oleh Hildan. Lukas pun menunggu temannya yang tak kunjung kembali hampir 2 jam. Suasana yang pekat, gelap, dan angin kencang membuatnya ketakutan dan khawatir atas kedua temannya itu. Lukas pun menghampiri Pajar dan Jaki, tapi Hildan dan Raya tidak ada. Kemudian Lukas membangunkan Pajar dan Jaki. Mereka bertiga pun mencari Hildan dan Raya tetapi tidak ketemu. Kemudian mereka memutuskan mencari lagi ketika hari sudah mulai terang. Lalu Jaki dan Pajar pun kembali tidur. Lukas yang masih terjaga pun mendengar suara azan. Lukas pun bingung, ia dapat mendengar suara azan di atas gunung. Lukas pun menangis dan mencari temannya sekali lagi. Lukas tetap tidak menemukan Hildan dan Raya, bahkan tidak terasa jejaknya pun dari teman itu tidak ada. Akhirnya pagi hari mereka memutuskan untuk lapor ke pos jaga terkait peristiwa itu. Tim SAR dan warga pun membentuk 2 tim pencarian. Setelah proses pencarian yang rumit, akhirnya di hari yang ke-7 tim SAR menemukan pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Ciremai. 2 pendaki itu adalah ternyata Hildan dan Raya yang sudah meninggal dunia. Mereka pun dibawa untuk diautopsi dan teman-temannya diperbolehkan untuk melihat buat memastikan apakah betul itu Hildan dan Raya. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa Raya tergelincir, kemudian Hildan berusaha untuk membantu. Namun ternyata keduanya terperosok ke dalam kawah. Raya meninggal karena terbentur dan menghirup gas dari kawah. Hildan sempat bertahan 1 hari, tapi karena tangan yang patah dan terus menghirup gas beracun dari kawah, Hildan pun meninggal di hari kedua. Nah, buat mereka yang selalu untuk pergi mendaki gunung, siapapun itu selalu persiapkan segalanya dan jangan sampai tidak mendapatkan izin dari orang tua. Jangan sepelekan hal itu. Apapun, mau kemanapun, selalu minta izin dari orang tua, minta restu dari mereka. Persiapkan segalanya dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan jaga sikap waktu kalian mendaki gunung
kemanapun gunung itu berada. Demikian cerita horor seram tentang pendakian Gunung Ciremai, kisah mistis yaitu tanpa izin orang tua akhir-akhirnya berujung dengan maut. Kita benar-benar berdampingan sama mereka, makhluk tak kasat mata, dan masih banyak hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, komen, dan share juga ke teman-teman atau sahabat-sahabat jurnal horor lainnya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita lain, cerita seram, cerita horor lainnya, hanya di Jurnal Horor. Salam horor.